Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Analogi Saham. Hari ini saya akan membahas strategi kedua, di mana minggu lalu strategi pertama yang sudah dibuat itu mempergunakan uh, manual ya, kertas gitu. Hari ini kita mempergunakan digital, yaitu dengan Excel agar lebih mudah. Strategi keduanya ya membuat trading plan dengan Excel. Strategi kedua di sini tujuannya sama untuk kira-kira kapan sih masuk, kapan keluar, target berapa, ya membuat trading plan saja. Oke, untuk persyaratannya masih sama kurang lebihnya. Yang pertama, biasakan mencari kalau mau trading cari yang posisinya lagi uptrend kalau bisa karena ya lebih kemungkinan berhasilnya lebih besar. Contoh uptrend itu ntar kita bahas ya. Salah satunya juga syaratnya tuh bisa pakai MA yang lebih kecil. Itu harus lebih besar daripada MA yang besar. Contohnya MA 5 ini harus lebih besar daripada MA 20 atau MA 20 lebih besar daripada MA 60. Kita lihat ya. Saya udah buka, saya mempergunakan Poem sebagai sekuritas saya. Kita apa aja bisa sih, yang penting asal ada grafiknya aja. Kita coba hari ini dengan emiten MNCN. MNCN kita lihat ya, posisi uptrend sebenarnya kelihatan. Kalau menanjak itu uptrend kurang lebih. Nih kita lihat di sini ya, sekitar bulan Maret ke April lah. Kita coba pertama bisa tes dengan garis. Contohnya seperti ini. Oke, kurang lebih saja. Nah, di sekitaran sini udah uptrend nih. Atau kalau mau lebih yakin kita bisa pakai indikator moving average. Tuh, kita ambil dua ya. Kita coba MA5 dengan warna merah ya, MA5-nya. Lalu ini MA20 sih standar ya. Oke, nah di sini kelihatan teman-teman uptrend. Dimana posisinya kalau MA5 yang lebih kecil itu lebih di atas daripada MA20. Ini uptrend permulaan, uptrend kecil. Kalau kita mau tambahkan, kalau kita mau lihat ya ini kita bisa tambahin lagi MA60 biasanya atau 50. Kita kasih warna biru. Jangan deh, sama. Kita kasih warna hijau. Oke. Nah, untuk tren yang lebih besarnya baru berubah itu sekitar sini nih. Nih, lihat ya. Di sini EMA 60-nya lebih turun nih. Nah, di sini uptrend besar, tapi kita bisa memulai dari uptrend yang lebih kecil sama aja. Oke, di sini perkiraan ya. Kita ambil contoh di sekitaran sini. Ini saya matikan dulu biar nggak bingung ngelihatnya. Oke, kita masuk ke Excel tadi lagi. Syarat berikutnya. Saya biasanya mempergunakan 3 candle untuk konfirmasi. Candle pertama itu adalah dengan syarat harganya atau candlenya itu membentuk harga paling bawahnya itu adalah yang terbawah. Contohnya seperti ini. Lihat di sekitaran sini. Ini harga terbawahnya adalah di 730. Yang ini 725. Berarti ini tuh lebih candle 1. Masuk ke syarat candle 1. Oke. Lalu candle 2-nya adalah bila keesokan harinya ditutup lebih tinggi daripada candle yang sebelumnya. Kita ambil contoh andai kata yang tadi di sini kan paling bawahnya 725. Keesokan harinya bener nih. Yang terbawahnya 750. Naik ya. Nah, ini bisa dibilang yang ini adalah candle pertama, ini adalah candle kedua sesuai dengan syarat. Oke, lalu
Candle ketiga adalah saat dimana kita masuk. Di sini, ini adalah saat dimana kita masuk. Sini, candle ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Candle pertama adalah yang paling dasar. Candle kedua adalah naik. Candle ketiga adalah saat kita mencoba masuk. Tapi, karena ini masih posisinya downtrend, kita cari di posisi yang uptrend ya. Sama kok. Oke, kita coba contohnya. Nah, nih contohnya di sini nih. Candle pertama adalah yang paling bawah. Di sini harganya paling bawah 800. Keesokan harinya naik nih di 810. Nah, ini candle pertama, ini candle kedua, candle ketiga adalah saat kita masuk. Oke, kita ingat-ingat ya. Oke, kita kembali ke Excel. Kita coba masukin nama emitennya MNCN. Oke. Harga candle terbawah, artinya ini candle pertama nih. Harga candle terbawahnya kita lihat di sini ya tadi. Coba kita bikin mana sih? Oke, arrow ya. Biar gampang terlihatnya ini adalah candle pertama. Saya kasih tanda ya teman-teman. Ini adalah candle pertama, candle kedua, dan candle ketiga. Di candle pertama, harga terbawah adalah 800. Kita masukkan di sini. Harga terbawahnya adalah 800. Oke. Jika kalian ingat, di strategi pertama saya mempergunakan tick atau fraksi harga. Fraksi harga. Di mana saya mempergunakan jarak batas bawahnya itu adalah 3 sampai 5 tick. 3 atau 5. Wah, kok bisa ya? Ya, 5 tick lah. Saya mempergunakan 5 tick atau 5 fraksi harga. Tapi di strategi kedua agak berbeda. Kita mau coba dengan indikator namanya ATR. Kita tambahkan ya. ATR, Average True Range. Oke. Di sini ATR yang saya gunakan yang standar, ATR 14, agar lebih mudah. Nah, ATR di sini, lihat ya, kalau saya arahkan ini ke sini, ATR menunjukkan angka 33,7 atau 34. Saya biasanya mempergunakan ATR di sini, kita masukin aja deh 34 ya. Oke. Nah, ATR di sini saya mempergunakan rumus ATR dibagi 2, berarti 34 dibagi 2 sama dengan, berarti di sini kita masukin 17. Nah, untuk menentukan stop loss-nya, berarti caranya sama kayak waktu itu, cuman yang waktu itu saya mampu menggunakan fraksi harga 5 tick. Jadi, caranya adalah harga candle terbawah saya kurangi dengan ini ATR-nya 17. Berarti saya mendapatkan harga stop loss di 783. Kalau kita lihat 783 itu ada di nih, kurang lebih di sini deh. Susah. Nah, seginilah ya. Nah, 783 kurang lebih di sini. Berarti kita, sebentar ya, saya kecilkan nih biar gampang lihat ya. Nah, candle terbawah kita dengan harga terbawahnya 800, ATR kita 34, lalu kita bagi 2 sekitar 17, maka kita mendapatkan stop loss di sini. Di sini stop loss kita adalah di 783. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita menentukan hasil maksimalnya. Ini sama persis dengan strategi yang pertama ya teman-teman, kalau mau cari. Saya bahas lagi caranya nih. Ini adalah formulanya ya. Harga maksimal kita bisa masuk itu adalah harga stop loss ini
yang ditambahkan dengan resiko kita. Di sini saya masukkan adalah 5%. Jadi resiko saya 5%, ditambahkan dengan si stop loss-nya, hasilnya adalah maksimal saya bisa masuk di 822. Kurang lebih harganya seperti itu. Jadi kita lihat lagi. Pada candle ketiga, ini adalah saat untuk masuk. Jadi 822. Kita tandain ya. Nah, di sini. Di sini adalah batas masuk saya, sedangkan pada candle ketiga, dia telah mencapai, lihat ini, harga pembukaannya saja yang paling rendah itu dia ada, harga terendahnya aja deh, harga terendahnya ada di 855. Kalau kita coba masukkan, kita masuk di 855, maka resiko kita itu adalah sekitar 9%. Terlalu besar resikonya menurut saya. Jadi ini artinya planning kita untuk tanggal 22 bulan 4, walaupun dia sudah bagus, tapi saya tidak mau masuk karena ini resikonya terlalu besar untuk saya, terlalu jauh. Oke, jadi saya tidak akan masuk kalau saya, kecuali ini di candle ketiga dia berhasil mencapai ke 820. Kita coba, andai kata dia di 820, kalau dia masuknya di 820, ini sekitar resiko saya 4,73%. Atau 825 deh. Nah, 5,36. Mungkin kalau dia mencapai ke 825, saya bolehlah ambil, cuma beda-beda dikit dari resiko. Oke, tapi karena tidak kena ke maksimal harga saya, maka saya akan lewat. Kita cari lagi ya. Nah, ini ada juga yang cukup menarik. Kita lihat di sini. Low-nya di 875, lalu hari berikutnya di 865. Hari berikutnya lagi di naik ya, 915. Ini bisa dibilang sebagai EP1 berikutnya juga. Bisa dibilang sebagai candle pertama. Dimana kita lihat ya, di sini kita masukkan di bawahnya 865 ke dalam Excel, 865. Lalu kita lihat lagi, ATR-nya ada di 46, berarti 40 kurang lebih 20 lah ya. 20. Nah, di sini maksimalnya adalah di 887. Kita lihat langsung ke candle 3, oke? Oh, stop loss-nya dulu kita tentuin, 845. 845 sebagai stop loss. Nah, di sini adalah stop loss kita 845, lalu maksimal masuk di 887 atau 890. Di hari ketiga ya, ini candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Apakah 890-nya? Oh, pas sekali. Low-nya di 890. Berarti ada kemungkinan di sini kita bisa masuk nih. Oke. 890 berarti kita di sini masuk ya. Nah, ini kita masuk di 890. Kita masuk di 890. Oke. Nah, kurang lebih resiko kita adalah di 5,33%. Nah, dengan artinya kita udah ada nih. Ini adalah harga masuk kita. Pertanyaannya adalah kita targetnya berapa? Di sini saya udah tentukan target itu adalah 1,5 kali daripada resiko. Karena seperti yang strategi pertama, saya selalu menggunakan 1,5 kalinya. Berarti kurang lebih di 7,9 dari resiko yang ini ya, atau 8%. Nah, berarti target kita ada di 961, 960.
960 adalah target kita. Mana 960? Nah, ini saya besarkan ya. Nah, oke. Oke, ini adalah planning kita dari candle di sini. Oke, saya ulang ya. Berarti kita tentukan yang pertama adalah candle pertama. Candle pertamanya apabila candle di hari sebelumnya yang jarak terendahnya adalah di sini 875, candle berikutnya itu lebih rendah. Berarti kan 865 atau sama juga boleh sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini lebih rendah di 865, candle kedua dia naik. Ini namanya candle kedua. Candle ketiga adalah saat kita masuk. Oke, saya ulang ya. Candle pertama kita tentuin di 865, kita masukkan ke dalam Excel. Lihat, harga candle terbawah adalah 865. Lalu yang berikutnya kita cari ATR. ATR di sini 48, kita bisa kurang lebih 40 lah atau 45 gitu. Kita bagi dua sekitar 25 atau 20 kita masukkan. Lalu stop loss-nya menjadi 845. Kita tandai ini 845 ini stop loss. Jadi kalau kesentuh ke sini kita harus jual. Lalu berikutnya maksimal kita beli agar resiko yang kita mau adalah sebesar 5%, itu ada di 887 atau di 890. Nah, kita cari nih berikutnya. Oh, ternyata di candle ketiga pas banget nih di 890 paling rendahnya. Hari berikutnya juga bisa nih di lower 890. Berarti kemungkinan pasti dapat ya. 890 nih. Oke, 890 di sini kita masuk. Oke, setelah kita berhasil masuk, pertanyaannya adalah targetnya berapa? Targetnya itu saya menentukan harus 1,5 kalinya. Berarti target kita ada di 960. Andai di sini kita jual di 960, maka lihat persenan yang kita dapetin. Kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 7,8%. Oke, dan itu dicapai dalam waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Hari keempat dia sempat ya tertingginya di 960. Sini. Berarti dalam 4 hari kita berhasil mendapatkan keuntungan di MNCN dengan strategi kedua. Wah, menarik ya. Semoga strategi digital dengan menggunakan Excel ini membantu teman-teman sekalian. Oke, berikutnya kita akan coba strategi-strategi lainnya. Sampai jumpa.